Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Shadaqallahul azim. Kita awali dengan baca umul kitab surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan memberi manfaat dan maslahat buat diri kita pribadi dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ya, kita sekarang mau membuktikan, mempraktekkan amalan yang diberikan oleh Pak Haji Muhammad Al-Banjari, guru kita, mengenai membuka Al-Quran untuk menemukan diri kita siapa. Seperti yang kita tahu, ya, bahwa metode Al-Hadid juga hampir mirip, ya, untuk merehabilitasi pasien, yaitu dengan cara membuka Al-Quran dengan membaca basmalah, kemudian membuka sesuai dengan petunjuk dari Allah, ya, artinya setelah baca basmalah dia berdoa, ya Allah, tunjukkanlah pada kami ayat atau bacaan Quran yang pas dengan diri kami. Kemudian dia buka, ya. Nah, ketika dia buka begini, dia baca halaman kiri dan kanan, artinya pasti akan menemukan sesuatu yang pas dengan kebutuhan dirinya. Nah, tapi kemarin kita sudah tahu bahwa ada tambahan ternyata yang dilakukan oleh Pak Haji Muhammad Al-Banjari dengan menambah 7 halaman, kemudian 14 halaman dan 18 halaman, ya. Kita akan praktekkan di sini. Ya, kita tutup dulu, kita berdoa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya, suaranya, ya Allah, tunjukkan pada kami ayat Al-Quran yang pas dengan kebutuhan diri kami. Amin. Nah, sekarang dibuka secara acak, terserah, ya. Merem aja, bukannya merem, ya, supaya lebih afdol, ya. Mau yang mana, kiri yang kanan boleh. Nah, dibuka dulu, taruh di meja. Oke, ya. Sekarang kita buka maju 7 halaman, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Udah? Nah, sekarang mundur 14 halaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jangan pakai lewat, ya. 13, 14, dan sampai double. Udah? Udah 14. Udah. Sekarang maju 18 halaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lihat, ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Udah. Dan sekarang baca artinya, kanan dan kiri. Mana kira-kira ada nggak ayat yang pas dengan kondisi kamu?
Dicermati ya, adakah ayat yang pas. Kalau Abi ketemu nih pas man. Jadi kegiatan dakwah Abi ini kan dakwah kristologi ya. Dakwah kristologi itu kan dakwah menghadapi orang-orang kafir yang suka menghina Al-Quran, suka menghina Rasulullah ya. Ternyata ayat ini bercerita tentang bagaimana Nabi Muhammad dan orang yang beriman itu harus berdakwah kepada orang-orang kafir itu ya, bahwa tidak sama antara yang kafir dengan yang muslim, bahwa barang siapa mengejar kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan penuhi atas pekerjaan mereka di dunia dan sempurna, tapi tidak akan dapat kehidupan di akhirat. Ini kan pas banget ini, bahwa apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, dan yaitu Al-Quran itu hanya diikuti oleh saksi-saksinya. Nah, ini luar biasa ini. Ini gambaran diri Abi sekarang dengan dakwah kristologi ada di sini. Gimana kamu udah? Ada yang pas? Semuanya. Apa intinya, Bang? Itu ceritanya pas Nabi Musa sama Nabi Khidir. Bentar. Ini tuh itu ceritanya Nabi Musa sama Nabi Khidir itu lebih yang pas baru ketemu terus katanya mau ikut tapi harus bisa nahan sabar. Nah terus Nabi Musa hampir nggak sabar sebelum dijelasin itu kayak saya jadi di sini apa ya, yang dulunya apa kan saya nggak bisa apa-apa dulu terus harus sabar. Terus alhamdulillah akhirnya udah bisa baca Quran, udah bisa, mungkin yang kecil dulu azan itu udah bisa dulu padahal belum bisa. Kita tunggu yang lain. Baca, dicermati sampai adakah gambaran tentang diri kalian di situ. Ya kalau habis ini semua nih 1, 2 kanan kiri bercerita tentang dakwah kristologi semua, Masya Allah. Nah, cerita. Kalau ini hampir semuanya. Jadi ini mengkisahkan tentang orang-orang zalim yang akan disiksa oleh Allah nanti di hari akhir. Dan juga ada juga yang menjelaskan ayat ini bahwa kalau
orang yang memohon ampunan kepada Allah akan diampuni semua dosa-dosanya. Terus gambaran yang pas sama diri kamu. Gambaran yang pas di sini mengkisahkan untuk orang yang zalim itu. Iya, yang dengan apa hubungannya sama diri kamu? Dulu saya melakukan perbuatan terhina dan alhamdulillah sekarang ingin bertobat sama Allah. Kita tunggu Denta. Jadi seolah-olah Al-Quran itu menasihati diri kamu gitu ya. Dulu kamu tuh zalim sama diri kamu sendiri gitu ya. Melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik gitu ya. Tapi kemudian ada ayat bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya masih ada harapan gitu ya untuk kembali kepada Allah gitu ya. Masya Allah. Ya, kita tunggu ya. Berarti sudah 3 ya terkonfirmasi. Alhamdulillah metodenya Pak Haji Muhammad Al-Banjari ini pas ya. Kita tunggu satu lagi. Kelihatannya menghayati sekali si Denta ini. Kalau Wahyu tadi itu ya perjumpaan Nabi Khidir sama Nabi Musa ini ya. Namanya belajar itu jangan banyak tanya ini, terus sabar ini. Dia merasakan sendiri bahwa kesabarannya selama ini membuahkan hasil ternyata kan. Mana Denta? Perannya cerita. Ada nggak yang kamu baca itu pas dengan gambaran dari kamu? Ada. Apa? Tentang apa? Yang di Al-Quran tuh isi cerita tentang apa, kemudian apa yang pas dengan kondisi kamu? yang kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Apa gambarannya tentang diri kamu di Quran ini? Dulu yang sering buat maksiat terus itu kan Tuhanmu pelindung bagi orang-orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Berhijrah. Terus kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kamu merasa itu pas ya sama kamu? Jadi setelah si Denta ini hijrah, kemudian pasti ada ujian gitu ya. Kemudian disuruh sabar gitu ya. Karena nanti Allah Maha Pelindung lagi Maha Pengampun ya. Masya Allah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya betul. Memang orang yang hijrah itu harus sabar. Karena nggak gampang ya. Hijrah dari yang buruk ke yang baik itu. Ya. Kalau dulu ketika maksiat seolah-olah dikasih banyak kemudahan ini. Tapi ketika hijrah dikasih banyak
cobaan ya, untuk ngetes nih imannya udah kuat belum, udah benar-benar hijrahnya itu serius apa belum kan gitu ya. Bagus itu ya. Oke ya, buat gurunda kita Pak Haji Muhammad Al-Banjari, alhamdulillah ini metodenya Al-Hadid dan metodenya Bapak bisa digabungkan, dan mulai sekarang insya Allah bismillah kita akan gabungkan metodenya Pak Haji Muhammad Al-Banjari dengan metodenya Al-Hadidnya. Akan kita pakai yang metodenya Pak Haji Muhammad Al-Banjari ya, seperti ini ya, karena ternyata alhamdulillah terkonfirmasi semuanya benar sama ya. Baik, alhamdulillah kita sudah buktikan keakuratan dari metode yang disampaikan Pak Haji Muhammad Al-Banjari. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat beliau ketika kita amalkan di Al-Hadid secara terus menerus ya. Terima kasih Pak Haji, ini yang bisa kami lakukan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.